Halo, sahabat industri. Penasaran dengan perkembangan industri terkini? Yuk, ikuti kami belajar bersama Sahabat Industri. Halo sahabat industri, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang wajib banget dipahami kalau kalian peduli sama efisiensi dan optimasi proses. Kita akan membedah ringkasan pembelajaran tentang Value Stream Mapping, atau yang sering kita sebut VSM, dalam dunia Lean Manufacturing. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih kalian ngerasa ada yang bocor di alur kerja atau lini produksi kalian? Nah, bayangin aja ada sosok penjahat tak kasat mata yang tiap hari diam-diam nyuri waktu, energi, dan pastinya keuntungan bisnis kalian. Penjahat itu namanya pemborosan alias waste, dan hari ini kita bakal belajar gimana cara paling jitu buat memburu penjahat tersebut. Makanya, kita butuh semacam alat periksa yang canggih. Disinilah value stream mapping ini jadi pahlawan kita. Ibaratnya nih VSM itu kayak mesin ronsen atau X-ray terbaik buat bisnis kalian. Dia bantu kita melihat penyakit pemborosan di dalam sistem operasi secara super transparan. Konsep yang keren banget ini sebenarnya udah berakar dari Toyota Production System sejak era 1950-an loh. Dan sejak saat itu, metodenya sukses merevolusi cara kerja banyak banget industri di seluruh dunia. Untuk ngebongkar habis topik ini, kita bakal lewatin 5 area utama. Kita mulai dari paham konsep dasarnya, lanjut ke komponen peta, belajar bahasa visualnya, ngebahas perbandingan kondisi saat ini sama masa depan, dan pastinya kita tutup pakai langkah-langkah praktisnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, memahami Lean dan VSM dari gambaran besarnya. Satu hal yang perlu kita sepakati di awal, VSM itu bukan cuma buat pabrik perakitan mobil aja loh. Konsep ini benar-benar luar biasa fleksibel. Di pabrik furniture misalnya, pemetaan dipakai buat mantau dari kayu dipotong sampai barangnya dikirim. Di rumah sakit, alih-alih barang yang dipetain itu antrian dan waktu tunggu pasien. Bahkan nih, buat kalian yang di bisnis digital, VSM sangat bisa dipakai buat ngelihat seberapa lancar proses onboarding user baru. Intinya, dimanapun ada alur kerja, di situ VSM bisa beraksi. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal bedah 3 pilar utama dari peta VSM ini. Terus, apa sih yang sebenarnya kita gambar di atas kertas? Peta yang bagus itu wajib punya 3 alur ini. Pertama, alur informasi. Ini tuh buat ngelacak siapa ngomong apa ke siapa, mulai dari supplier, pabrik, sampai ke konsumen. Kedua, alur material. Kalau ini jelas ya, pergerakan fisik barangnya dari bahan mentah sampai jadi produk akhir. Dan yang ketiga, ini nih yang paling krusial, garis waktu atau lead time ladder. Dari sini kita bisa langsung tahu total waktu tunggu proses kita, dan bandingin sama waktu yang benar-benar ngasih nilai tambah. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga, bahasa visual dan simbol VSM. Karena metodenya sangat visual, kita tentu harus kenal dulu sama abjadnya. Kita mulai dari yang gampang. Gambar truk yang ikonik ini mewakili transportasi eksternal, entah itu barang masuk dari supplier atau barang keluar ke konsumen. Nah, bandingin sama panah bergaris ini namanya panah push atau dorongan internal. Simbol ini penting banget buat dicatat karena dia nunjukin material yang asik didorong aja ke stasiun kerja berikutnya, tanpa peduli stasiun itu udah siap nerima atau belum. Di titik inilah pemborosan sering banget numpuk. Kalau soal informasi, beda lagi simbolnya. Panah lurus tipis ini tandanya komunikasi kalian masih manual. Kayak pakai memo kertas, jadwal yang dicetak, atau ngobrol langsung. Tapi kalau panahnya ngebentuk kilat kayak gini, berarti aliran informasinya udah elektronik dan serba cepat. Contohnya instruksi lewat email atau sistem otomatis di komputer kalian. Oh iya, ada satu simbol simpel yang maknanya dalam banget. Simbol setengah lingkaran ini mewakili operator. Kenapa ini menarik? Karena kehadiran simbol ini benar-benar memanusiakan peta kita, sahabat industri. Ini ngingetin kita, kalau mesin semahal apapun, nggak akan jalan tanpa orang-orang nyata di belakangnya yang mengeksekusi setiap langkah produksi. Nah, ini dia bagian favorit saya. Simbol ledakan yang berduri-duri ini namanya starburst. Ibaratnya, ini adalah alarm darurat kita. Simbol ini ditancapkan tepat di proses yang jadi biang kerok pemborosan. Sang penjahat akhirnya ketahuan. Terus, kita kombinasikan sama garis waktu di bawahnya yang bergerigi ini. Garis ini yang misahin dengan tegas mana waktu yang cuma nunggu doang alias non-value added dan mana waktu pengerjaan yang beneran ngasih nilai tambah. Kita udah mulai mahir nih, masuk ke bagian keempat, current versus future state. Waktunya kita ubah diagnosis tadi jadi rencana perawatan.
Ada satu mindset yang harus kita pegang erat-erat pas bikin dua peta ini. Current state map itu harus 100% jujur. Ini adalah potret realitas saat ini. Kalau kondisinya kacau, banyak delay, dan banyak sampah operasional, ya gambarkan aja apa adanya. Jangan ada yang dipercantik. Nah, barulah di future state map, kita merancang kondisi idealnya. Ini adalah cetak biru harapan kita. Sebuah alur kerja impian yang udah mulus dan ramping setelah proses perbaikan. Buat nyebrang dari realitas saat ini ke masa depan yang ideal itu, kita butuh semacam filter analisis. Setiap langkah kerja harus kita tanya, ini value added nggak? Maksudnya, konsumen rela nggak sih bayar buat langkah ini? Kalau murni non-value added, wah, itu jelas pemborosan yang harus dihilangkan sekarang juga. Tapi tunggu dulu, ada juga yang namanya necessary non-value adding. Langkah ini sebenarnya nggak ngasih nilai produk, tapi mau nggak mau harus dilakuin. Misalnya urusan regulasi atau standar keamanan. Tugas kita simple, minimalkan yang necessary ini dan hancurkan habis yang non-value added. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, langkah praktis membuat VSM. Gimana cara kita bawa semua teori keren ini langsung ke lantai produksi? Cuma butuh 5 langkah praktis buat mulai mengeksekusi ini. Pertama, tentukan family produknya. Tips rahasia buat kalian, mending pilih produk yang volumenya paling gede atau justru yang paling sering bikin masalah, biar dampaknya langsung berasa. Langkah kedua, turun langsung dan petakan kondisi aslinya. Ketiga, ambil spidol merah kalian dan cari letak semua pemborosannya pakai simbol Starburst tadi. Keempat, gambar deh solusi masa depannya. Dan yang kelima, ini yang paling krusial, terapkan rencananya. Jangan biarin peta VSM kalian cuma jadi pajangan cantik di dinding kantor. Nah, sebagai penutup obrolan kita hari ini, saya mau kasih satu pertanyaan yang lumayan menantang buat kalian sahabat industri. Di mana kira-kira letak pemborosan paling besar yang lagi sembunyi di alur kerja kalian saat ini? Apakah ditumbuhkan dokumen persetujuan yang nggak kelar-kelar? Atau di mesin yang keseringan nganggur nunggu bahan? Saran saya, ambil selembar kertas besar hari ini juga, kumpulin tim kalian dan mulailah gambar current state map kalian sendiri. Ambil kendali dan jangan biarkan pemborosan merampok proses kalian. Semangat mencoba dan sampai jumpa di optimasi berikutnya.